Para sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, serta sahabat semua, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada siang hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita belajar, mempelajari sesuatu, kita dapat pahala bagus, 10. Ya, kemudian kita berjamaah sholatnya bagus, 27. Kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, bagus, pahalanya bagus. Ya, tetapi pada saat dia dipraktekkan, menjadikan bagian dari kehidupan kita, menjadi diri pribadi kita, ya, nah itu pahalanya berjuta-juta, bahkan disebut tanpa batas. Nah itu gitu, jadi rumusnya begitu. Nah karena itu kita mau cari pahalanya yang berjuta-juta itu atau tanpa batas. Di ghairi hisab istilahnya itu dalam Islam itu. Jadi nggak ada hitungannya tuh sampai jadi. Nah itu pahalanya berjuta-juta. Kalau bermiliar-miliar terlalu muluk nih, berjuta-juta aja. Ya, jadi pelajaran kita di sini adalah menjadikan diri kita berakhlak mulia sampai kita betul-betul memperoleh pahala yang berjuta-juta. Nah, gitu. Ya, gitu Bapak Ibu. Ini harus diketahui. Karena itu belajarnya itu adalah teori berlatih praktek keseharian. Sampai husnul khotimah tuh ukurannya. Sholat yang khusyuk itu sampai husnul khotimah, sampai akhir hayat. Akhlak mulia itu sampai husnul khotimah, sampai akhir hayat. Ya karena nanti husnul khotimah, akhlak mulia sampai akhir hayat itu menimbulkan akibat lain yang disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Nah sekarang saya ingin memberikan intisari, gambarannya secara menyeluruh bagaimana. Nah bahasa Islamnya tuh kafah. Jadi kafah itu awalnya dari mana, akhirnya jadi apa? Nah, itu gitu. Itu kafah namanya. Belajarnya tuh tersusun secara utuh, menyeluruh. Nah, jadi kita ngerti, kita mau jadi apa nih belajar di sini tuh. Ujungnya apa, awalnya apa, prakteknya bagaimana, akhirnya bagaimana tuh belajar di sini tuh. Konsep menyeluruh dan terintegrasi pendidikan SHS. Mulainya kita belajar dengan sholat yang khusyuk. Metodenya 3T. Ya, kemudian kita belajar terapi Qur'ani. Ya, terapi Qur'ani juga metodenya 3T sama. Nah, kemudian kita belajar lagi yang namanya akhlak mulia terapan. Ya, akhlak mulia terapan. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu konsepnya belajarnya adalah teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, mulainya dari sini nih. Ya, nah ini teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, terus kemudian kita juga akan mempelajari yang namanya teorinya tambahan. Nah, ini teori saja. Yang disebut berbasis surat Al-Fatihah, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal hidup, membenahi diri. Nah, ini nanti belajar teorinya untuk memperkuat. Ya, untuk memperkuat yang di sini. Nah, setelah ini membangunkan kesadaran. Jadi ini belajar ini membangkitkan kesadaran kita nantinya. Untuk memperkuat sholat khusyuknya, terapi Qur'aninya, dan akhlak mulianya.
Nah, setelah itu kita belajar lagi yang namanya teori pendukung lainnya. Nah, jadi pendukung nih. Ya, kita belajar tajwid. Nah, ini teori pendukung. Pendukungnya ini. Tahsin, terjemah, tafsir, nahu, sorof, tauhid, makrifah, tasawuf, fikih, muamalah, munakahat, jinayat, faraid, hadis, sejarah Nabi, sains, psikologi, ekonomi, politik, teknologi, Islam, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, adik-adik serta para sahabat, teori lainnya ini biasanya sudah ada belajar di masjid-masjid. Ya, ini namanya teori pendukung. Ya, teori pendukung. Nah, yang pokoknya di kita adalah ini. Nah, karena itu keilmuan tentang Islam itu sangat luas, tetapi kita mengambil skala prioritas namanya. Ya, skala prioritas. Mana duluan sih yang harus dipelajari itu? Dan mau jadi apa itu? Nah, ini begini. Ya, jadi ada teori pendukung, ya, ada pokok. Yang ini pokok 1, 2, 3. Ini pokok ini. Nah, belajarnya berbeda. Kalau ini cuma dengar. Dengar. Kalau yang ini ada dengar, ada praktek. Nah, seperti tahsin itu kan harus dipraktekkan. Nah, bahasa Arab juga kan harus ada dilatih juga, begitu. Nah, tetapi untuk akhlak mulia, kita 3 ini. 1, 2, 3. Cara belajarnya teori, berlatih, praktek keseharian. Nah, kesemuanya ini pelajaran, ya, semua pelajaran harus didukung oleh infak dan sodakoh. Ya, harus didukung oleh infak dan sodakoh. Karena kalau menuntut ilmu, menjadikan diri, kalau tidak ada pengorbanan berupa harta, ya ini nggak jalan nanti, ini nggak jalan. Dia bisa hanya ditanggung oleh beberapa orang saja. Nah, sehingga infak dan sodakoh inilah menjadi kewajiban kita di dalam mendukung program. Nah, ini semua berada di komunitas pahala mengalir. Jadi kita membuat perkumpulan supaya kita bisa bersama-sama dalam satu tujuan. Namanya komunitas pahala mengalir. Nah, akhir dari pelajaran 1, 2, 3. Ya, ini prakteknya nih, praktek keseharian ditambah dengan teori-teori yang di bawah ini akan menghasilkan sukses, husnul khotimah, dan surga. Ya, ini dalilnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu gitu. Ya. Nah, untuk menunjang ini semua sudah tersedia sarana. Sarananya ada buku, poster, handphone, kurikulum, dan sarana lain. Nah, ini sarana lain ada. Harus disediakan nih, untuk mencapai ini sarananya harus ada. Nah, ditambah lagi untuk kebersamaan kita, ditambah lagi Zoom, email, website, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, dan aplikasi lain. Jadi nanti kita sedang usahakan pembuatan aplikasi. Nah, jadi kita bersama-sama pembelajar yang terintegrasi. Belajarnya itu sekaligus, ya terintegrasi untuk mencapai sukses, husnul khotimah, dan surga. Ini secara bersama-sama. Nah, kalau udah terbangun komunitasnya orang-orang yang belajar ini, jadi orang-orang belajarnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini, salat khusyuknya bagus, terapi Qur'aninya bagus, akhlak mulianya bagus, maka hasil akhirnya adalah sukses, husnul khotimah, dan surga.
Jadi orang-orang ini yang berkumpul ini, yang tadinya belajar 1, 2, 3, nah pada jadi ini nanti berkumpul menjadi masyarakat yang makmur, indah, dan islami. Dengan namanya 7K. Jadi 7K ini bagaimana? Nah, makmurnya karena keimanan. Ya, keimanan, karena dia bisa bekerja sama, karena dia bersatu dalam satu kesatuan, dia berlaku adil dalam sebuah keadilan, orang-orangnya itu memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, dan kecerdasan emosional. Bagus nih. Orang-orangnya penuh dengan ketentraman. Nah, maka dengan begini, masyarakat yang tentram, masyarakat yang beriman, masyarakat yang mampu bekerja sama, masyarakat yang bersatu, masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang penuh dengan kecerdasan, ketentraman, maka dia akan menimbulkan kemakmuran. Ya, masyarakat yang makmur, indah, dan islami itu akibat daripada memperbaiki akhlak mulia, terapi Qur'aninya bagus, salat khusyuknya bagus, maka dia berakibat kepada sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, adapun masyarakatnya di dunia adalah masyarakat seperti ini. Nah, jadi ini konsep menyeluruh dan terintegrasi pendidikan SHS. Nah, gitu. Nah, inilah konsep induk dan menyeluruh. Mau belajar sholat khusyuk 3T. Nah, itu awalnya. Nah, yang dituju tuh ini. Sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, kalau mau ikuti. Ini pintu, ibaratnya pintu masuknya dari sini nih. Nah, dalilnya apa itu? Nah, ini kita buka dalilnya dikit. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Nah, ini menyuruh kepada yang ma'ruf itu adalah akhlak mulia. Jadi akhlak mulia yang diterapkan dan dipraktekkan serta disebarluaskan. Nah, ini akhlak mulia. Yang makna yang ma'ruf itu adalah akhlak mulia. Semua kebaikan-kebaikan setelah dipraktekkan sendiri, nah kemudian menyuruh kepada orang lain. Nah, ini adalah akhlak mulia. Dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Ali Imran ayat 110. Jadi, kamu adalah umat yang terbaik. Nah, kuntum khaira ummat. Nah, ini umat yang terbaik. Ya, jadi dari seluruh manusia, dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, ya, umat Rasulullah adalah umat yang terbaik. Nah, kenapa dia bisa umat yang terbaik? Karena dia berakhlak mulia dan menyuruh akhlak mulia dilakukan oleh semua orang. Nah, satu lagi adalah mencegah yang munkar, yaitu akhlak hina, dan memberikan informasi dan pencegahan bersama-sama, jangan sampai melakukan akhlak hina. Dan beriman kepada Allah, ini surat Ali Imran 110. Lihat poster berkaca diri untuk akhlak mulia dan akhlak hina. Jadi kalau kita melakukan ini, ya melakukan akhlak mulia, menjadikan diri akhlak mulia dan mensosialisasikan akhlak mulia. Nah, kemudian kita beri informasi juga tentang akhlak hina, kemudian kita mencegahnya bersama-sama, maka kamu menjadi umat yang terbaik dari seluruh manusia yang pernah dilahirkan. Nah, itu kalau mau belajar serius, kita akan jadi umat yang terbaik. Nah, sementara sekarang ini kenapa sekarang tidak jadi umat yang terbaik?
Nah, karena cara belajarnya bukan akhlak mulia yang jadi duluan, yang prioritas. Kebanyakan teori, prakteknya nggak karuan. Nah, itu sebabnya. Maka tidak menjadi umat yang terbaik. Jadi isi Al-Quran itu tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu konsep belajar kita, teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, kalau semua belajar seperti ini akan menjadi umat yang terbaik. Nah, kalau udah jadi umat yang terbaik, itu artinya apa? Artinya kita jadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu adalah akhlak mulia. Nah, maka kita akan memperoleh nih surat 7, surat Al-A'raf ayat 96. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas syama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa dalam kurung akhlak mulia, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Nah, ini surat 7 ayat 96. Nah, Bapak Ibu, setelah itu kalau dia menjadi sebuah masyarakat, ya, dibukakanlah pintu keberkahan langit dan bumi karena dia berakhlak mulia dan dia mencegah akhlak yang hina secara bersama-sama, maka akan terjadi yang namanya kasajaratin thayyibatin. Nah, ini gini. Ya, ini surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Nah, bunyinya seperti ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini kurang jelas di saya nih. Ya, harus dekat-dekat. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis samai tu'ti ukulaha kullahinnim bi'idni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yattazakkarun. Nah, ini surat Ibrahim surat 14 20 ayat 24. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Nah, ya, kalimat yang baik, satu keadaan yang baik seperti sebuah pohon yang baik. Akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Nah, jadi ya, kalau ini sebuah perumpamaan, jadi semperumpamaan, maka perumpamaannya itu adalah sebuah pohon. Ya, sebuah pohon. Jadi satu keadaan di mana orang-orang itu bertakwa semuanya, akhlak mulia semuanya, berjuang ke arah itu, terus-menerus sampai akhir hayatnya, bersama-sama dalam sebuah masyarakat. Nah, setelah nanti diturunkan oleh Allah keberkahan dari langit dan dari bumi, maka menjadi masyarakat yang makmur dan indah. Yang makmur, indah, dan islami. Nah, itu nanti akan begitu. Jadi seperti sebuah pohon. Pohon itu berbuah. Jadi pohon yang berbuah, bermanfaat bagi semua manusia. Nah, ya, akarnya kokoh. Nah, cabangnya menjulang ke langit. Nah, itu namanya pohon, kita sebut dengan pohon keindahan Islam dengan konsep 7K. Ah, ini pohonnya. Ya, masyarakat yang indah dan islami. Nah, ini membangun masyarakat yang makmur, indah, dan islami. Apa dasarnya? Nah, ini 7K namanya. Ini Quran semua. Ya, K yang pertama, nah ini keimanan. Nah, surat 49 ayat 15.
Nah, ini nanti Bapak Ibu nih cari sendiri ya. Cari sendiri nih di Qurannya, saya nggak akan nyebutin lagi. Ya. Nah, ini keimanan. Jadi pohon itu orang-orang yang berada di situ tuh pohon keimanan namanya. Jadi jiwa ini keimanannya bagus. Kemudian kerjasama. Nah, ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, ini surat daripada Al-Maidah ayat 2 di bagian bawah. Nah, ini kerjasama. Ya, kerjasama itu dari sifat kasih sayang, tertib. Nah, di sini kompak. Nah, di sini ada sifat-sifat yang ada di berkaca diri itu. Ya, sifat-sifat yang akan berkaca diri itu, yang bagus-bagus itu akan melahirkan kerjasama. Kerjasama yang bagus. Nah, kemudian akan melahirkan kesatuan. Umat Islam akan bersatu. Ya, ini suratnya, surat 3, ayat 103. 3 ini Ali Imran. Wala tafarraqu, itu istilahnya. Jangan berpecah belah. Berpegang pada tali Allah dan bersatu. Jadi bersatu dia, orangnya bersatu. Masyarakat itu bersatu begitu. Nah, kemudian kita lihat lagi keadilan. Jadi masyarakat yang berbuat keadilan. Jadi masyarakatnya masyarakat yang adil. Ya, ini keadilan surat 4 ayat 135. Sekali lagi, nanti cari sendiri ya, cari sendiri ya. Nah, kemudian kecerdasan. Nah, ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ilmunya tinggi, orang-orang yang wawasannya luas, dan orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang Islam itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu. Cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional. Nah, ini kecerdasan. Nah, kemudian ketentraman. Ya, surat 3 ayat 104. Nah, ini masyarakat yang tentram. Nah, ini juga bisa di ayat surat Ar-Ra'd, ya, surat Ar-Ra'd ayat 11 juga seperti itu. Ketentraman. Kemudian kemakmuran. Nah, ini akan terjadi kemakmuran. Jadi pohon yang dimaksud oleh surat Ibrahim tadi, kasajaratin thayyibatin asluha itu tadi. Nah, seperti sebuah pohon ya yang akarnya ke dalam, menghujam ke dalam. Nah, cabang batangnya menjulang ke langit dan berbuah, maka akan berakibat kemakmuran. Surat 7 ayat 96. Kalau umat Islam seperti ini, tidak ada yang membenci. Ya, baik orang muslim maupun non-muslim, semua akan senang dengan Islam yang seperti ini. Saya ulang lagi, mulainya dari mana? Nah, pintu masuknya, awalnya. Kalau itu pintu gerbang. Pintu gerbangnya sholat usul 3T, masuk ke gerbang kedua terapi Qurani, masuk ke gerbang 3 akhlak mulia. Nah, ditambah lagi teori-teori yang lain menguatkan, yang membawa kita berakhir dengan sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat yang makmur, indah, dan islami dengan 7K. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.